Oke, ada di sini false positif, false negatif. Ini tidak presisi, tidak akurat. Nah, tidak presisi misalnya ini. Putar keran 1 ke posisi nomor 5. Ke posisi nomor 5. Harusnya ke posisi 5,4. Berarti ini tidak presisi. Masih ada selisih 0,4 di sini. Atau disuruh putar ke 5,4. Ini tidak akurat. Tidak akurat. 5,4, tapi harusnya ke posisi 9,2. Oh, ini jauh sekali. Ini berarti tidak akurat. Dan lain sebagainya ini. Oke, kita lihat teori probabilitas. Ini kita review saja. Kita sudah dapat di mata kuliah probabilitas dan statistik ya. Jadi teori probabilitas itu disebut dengan probabilitas klasik. Itu adalah a priori. A priori itu sebelum kita apa namanya ya, misalnya kita a priori terhadap seseorang itu kan sebelum kita ketemu kita sudah punya gambaran mengenai orang itu. Nah, kita mau ketemu si A, kita sudah bilang, malas saya ketemu si A ini karena si A ini cerewet. Nah, itu kita a priori. Nah, kamu jangan coba-coba berbisnis sama si B misalnya, karena dia itu tukang tipu. Akhirnya begitu kita ketemu si B, kita sudah punya gambaran mengenai orang itu tukang tipu. Nah, ini juga, probabilitas ini juga seperti itu. Dan ini berlaku pada sistem yang ideal. Nah, ini kalau di mata kuliah probabilitas, kalau kita idealnya ya, kalau ada pertandingan, itu probabilitas menangnya itu W, ada 10 pertandingan, ya berarti probabilitas menang itu W per 10 gitu. W per 10. Probabilitas kalahnya berarti N dikurangi W per 10. N dikurangi W per 10. Ya, ini probabilitas kalahnya. Oke, probabilitas itu harus berkisar dari 0 sampai 1. 0 sampai 1. Dan jumlah semua probabilitas itu adalah 1. 1. Yang positifnya 1, positif ditambah lingkarannya itu juga harus 1. Ini ada compound probability. Ya, bisa kita lihat compound probability. Ini misalnya, ini masih ada yang join ini, Marianus. Oke. Misalnya kita punya sebentar, ada yang join lagi nih, Jerianto. Ya. Kita punya semesta pembicaraan itu dari 1 sampai 6 misalnya. 1 sampai 6. Yang masuk anggota himpunan A adalah 2, 4, dan 6. Yang masuk anggota himpunan B adalah 3 dan 6. Maka intersection antara A dan B, irisan A dan B itu adalah sebenarnya probabilitas A
dikali probabilitas B. Di mana probabilitas A adalah 3 dari 6, karena kita punya semesta pembicaraan itu. Kita punya semesta pembicaraan itu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Sehingga kita punya probabilitas A itu adalah 3 dari 6. Probabilitas A itu 3 dari 6. Sedangkan probabilitas B itu adalah 2 dari 6. Jadi di sini tiga dari 6 akan kita kalikan dengan 2 dari 6. Ya, 3 dari 6 akan kita kalikan dengan 2 dari 6. Ya, ini Anda kali sendiri ya. Sedangkan gabungan antara A, probabilitas A digabung B, A union B, itu adalah probabilitas A 3 dari 6, probabilitas B 2 dari 6, sehingga ini jadinya 3 dari 6 ditambah 2 dari 6. Ini sama saja dengan ini. Oke. Hapus lagi ya. Sebentar. Clear. Oke. Sekarang kita lihat mengenai teorema Bayes. Teorema Bayes itu sering disebut juga dengan probabilitas kondisional. Simbolnya P, A, garis datar ini, kemudian B. Ini maknanya adalah probabilitas kejadian A, jika kejadian B ini sudah terjadi. Jadi B ini terjadi dulu, baru A ini terjadi. Tolong yang belum di-mute saja ya. Nanti Pak mute dari sini kalau tidak. Oke. Jadi probabilitas kejadian A karena B ini sudah terjadi. Jadi B ini terjadi duluan, yang sebelah kanan ini harusnya dia terjadi duluan, baru A ini terjadi. Jadi yang B ini yang terjadi duluan, baru A ini terjadi. Probabilitas kejadian A jika B ini terjadi. Ya, ini di sini ada contoh. Di tabel ini ada contoh. Kita ini kayaknya hard disk ini ya, hard disk. Hard disk ini kita beli, kalau kita pakai hard disk merek X, probabilitas crash-nya adalah 0,6.
Jadi 60% dari total hard disk merek X yang digunakan itu crash. 10% dari total hard disk X yang kita gunakan itu, dari hard disk yang bukan merek X, itu 10%-nya crash. Kemudian yang ini, 20% dari hard disk yang bermerek X tidak crash atau C aksen. Yang ini 10% dari hard disk yang bukan bermerek X tidak crash. Kemudian ini yang bagian ini 0,7 dan 0,3 itu adalah jumlah barisnya, yang bawah ini jumlah kolomnya. Sehingga dari tabel ini bisa kita lihat bahwa probabilitas crash itu kita lihat yang ujung ini probabilitas crash. Ini probabilitas crash itu adalah 0,7. Probabilitas tidak crash 0,3. Nah, ini masih sesuai dengan rumus yang tadi ya, 0,3 tambah 0,7 itu 1. Probabilitas penggunaan merek X itu 0,8. Yang bukan merek X, probabilitasnya 0,2. Kemudian, probabilitas hard disknya crash dan bermerek X, nah, ini unconditional ini. Probabilitas hard disknya crash dan hard disk itu bermerek X adalah 0,6. Masih jadi ya? Nah, saya kira sudah putus 40 menit. Coba direspon dulu, apa pertemuan kita masih jadi? Masih, Pak. Jadi, Pak. Masih, Pak. Masih jadi, Pak. Masih, Pak. Masih jadi, Pak. Ya, oke. Kita lanjut. Mute lagi Jadi, ya. Pak. Siap, Pak. Oke, jadi probabilitas crash dan bermerek X itu 0,6. Yang ini ya, yang ini. Yang ini. Nah. Kemudian yang bawah ini beda dengan ini. Nah, yang bawah ini adalah probabilitas hard disk-nya itu crash. Hard disk-nya yang itu crash jika digunakan hard disk mereknya X. Jadi kita sudah punya hard disk yang mereknya X. Nah, kita sudah punya hard disk yang mereknya X, berapa probabilitas hard disk kita itu crash? Nah, ini beda dengan yang ini. Yang ini a priori. Yang ini a priori. Seperti tadi, kita belum ketemu orangnya, kita sudah punya gambaran, itu si A itu penipu. Si A itu penipu itu. Jangan bisnis sama dia. Dia penipu. Sedangkan yang ini kita sudah menggunakan merek X. Nah, berapa probabilitas crash-nya? Itu adalah a priorinya, ini a priorinya, dibagi total semua probabilitas merek X. Yang ini. Yang ini.
harus dibagi ini, harus dibagi PX ini. Karena probabilitas yang kita gunakan yang bermerek X itu tidak satu, dia hanya 0,8. Jadi istilahnya, probabilitas crash jika kita menggunakan merek X itu adalah 6 dari keseluruhannya ini, 0,8. Bukan 6 dari 1, 6 dari 0,8. Karena hanya merek X yang kita bicarakan. Jadi 6 dari 0,8. Bisa ya sampai di sini? Sampai di sini dulu. Coba direspon. Atau ada pertanyaan sampai di sini? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, jadi itu bedanya. Yang ini a priori. Yang ini a priori. Sedangkan yang ini kondisional. Kondisional. Dibagi dengan PX karena yang kita bicarakan itu hanya yang merek X. Di sini khusus menggunakan yang merek X. Nah, di sini khusus yang kita gunakan ini merek X. Jadi probabilitas umum dia relatif terhadap yang merek X. Yang merek X. Jadi 0,6 dibagi 0,8 sama dengan 0,75. Oke. Kita lanjut ya. Oke, sekarang kita lihat biasnya. Kita lihat biasnya. Berapa probabilitas merek X jika diketahui sebuah drive crash? Nah, ini kita balik. Kita balik. Ada pembalikan di sini. Kita balik. Kalau tadi itu berapa probabilitas crash jika kita gunakan yang mereknya X? Tadi ya, yang di slide sebelumnya itu berapa probabilitas crash jika kita gunakan hard disk mereknya X. Nah, sekarang berapa probabilitas merek X jika drive-nya itu crash? Nah, ini pertanyaan seperti sistem pakar ini. Karena yang kita ketahui itu adalah simptomnya. Ini simptomnya, gejalanya, nah, yang ini gejalanya, sedangkan brand X itu adalah hipotesisnya. Brand X itu adalah hipotesisnya. Berapa probabilitas hipotesisnya brand X jika diketahui drive-nya crash? Berapa, kalau kita ganti ya, berapa probabilitas sakitnya itu malaria jika diketahui demam? Nah, jika diketahui demam. Maka yang harus kita kerjakan di sini, ini berapa probabilitas X jika crash. Berarti pembaginya harus crash di sini. Yang kita bicarakan itu kenyataannya crash. Yang ininya sama. Yang ininya sama, tetapi pembaginya ini crash. Jadi pembaginya itu di total barisnya. Kalau tadi di total kolomnya, ini di total
barisnya, di total barisnya. Tadi di total kolomnya. Ya, pembaginya ini harus crash. Karena yang dibicarakan adalah crash. 0,6 dibagi 0,7. 0,6 dibagi 0,7. Oke. Kemudian kalau kita uraikan ini, dengan rumus yang sama tadi. Tadi kan kita punya rumus P C X sama dengan P ini irisannya bagaimana ini? Insert. Pak pakai N saja ya. Pak pakai N saja. Iris X dibagi P X ya. Rumus ini yang tadi classical probability-nya P C karena X itu P C NX dibagi PX. Ini P C iris X ini sama dengan ini. Nah, jadi kalau rumus ini kita tuliskan ulang menjadi di sini saja P C X sama dengan P C X dibagi P X. Ya. Ini kita tuliskan ulang. Kita tuliskan ulang. Ini kita uraikan menjadi ini. Nah, dari rumus ini ya. Dari rumus ini sama dengan 0,75. Ini kan 0,75 ini. 0,75 dikali 0,8 dibagi 0,7. Itu hasilnya 6/7. Nah, kenapa kita harus tulis seperti ini? Kenapa kita harus tulis seperti ini? Karena ini yang kita punya datanya. Ini kita punya datanya. Probabilitas crash karena ya karena dia menggunakan merek X dan ini probabilitas X. Ini kita punya datanya. Dua ini. Itu mengenai teorema Bayes. Secara umum kita lihat bahwa probabilitas hipotesis karena adanya eviden itu sama dengan probabilitas eviden karena hipotesisnya
dikali probabilitas hipotesisnya dibagi probabilitas evidennya. Kita kasih contoh. H ini malaria. H ini malaria. E itu demam. Malaria, demam. Malaria dan demam. Berapa probabilitas sakitnya itu malaria jika orang terkena demam? Sakit malaria jika orang terkena demam. Maka yang ini yang ini adalah probabilitas demam, gejala orang demam jika orang malaria. Jadi kalau 10 orang malaria dan 10-10-nya itu mengalami demam, berarti PHI-nya ini 1. PHI-nya ini 1. Nah, kalau 10 orang demam, tapi hanya 10 orang malaria, sudah diketahui malaria. 10 orang sudah diketahui malaria, tapi hanya 9 orangnya demam, berarti PEH-nya ini 0,9. 9 dari 10. Probabilitas demam jika orang tersebut malaria. Nah, kemudian PHI ini adalah probabilitas orang terkena malaria. Probabilitas orang terkena malaria. Berapa probabilitas kejadian malaria di daerah tersebut? Itu PHI. Artinya kalau kita punya sampel, misalnya kita ambil sampel penyakit dalam di sebuah klinik misalnya, kita sampelnya 100 orang, semesta pembicaraan kita 100 orang, dan 40 orang dari 100 orang itu penyakitnya malaria. Maka PHI-nya adalah 0,4. Karena 40 orang dari total semesta pembicaraan kita, 40 dari 100, itu adalah menderita sakit malaria. Jadi PHI-nya 0,4. Sedangkan PE ini probabilitas kejadian demam. Dari 100 sampel yang kita ambil,
berapa kejadian demam di situ. Berapa orang yang demam. Terlepas dari dia sakit malaria atau tidak, atau sakit apapun, batuk, pilek, influenza, tidak ada uang, yang penting dia demam. Jadi ini sangat cocok untuk kita gunakan dalam sistem pakar. Sangat cocok untuk kita gunakan dalam sistem pakar. Baik, silakan buka mic-nya. Kalau ada yang bertanya, silakan. Kalau ada yang bertanya, silakan buka mic-nya untuk omong gitu, biar tidak saling rebutan. Atau ada yang belum jelas di bagian mana, ya silakan sampaikan. Ya, Pak, tunggu. Diam semua kamu ini. Kamu kenapa diam semua? Tidak ada yang buka mic-nya? Ya? Gerald? Gerald mau ngomong apa, Gerald? Coba kamu aktifkan ini semua dulu, video semua dulu, Pak mau lihat. Aktifkan video. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. The Community ini siapa ini? The Community ini? Liu Manailo, Pak. Ganti kau pun nama itu. Community apa itu? FJJTR Leon ini siapa ini? Leonardo Huki, Pak. Oh, Leonardo. Kau pun nama keren ya? FJJ ini. Terima kasih, Pak.
Denis Pelo, mana? Kau pemuka di mana, Denis? Rizal, Ari. Vera, Martin. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Tidak ada? Cukup jelas? Oke, baik. Kalau cukup jelas, tugasnya adalah, tugasnya ini semua senyum-senyum ini. Tugasnya adalah ini. Tugasnya ini. Tapi tugasnya ini kamu kerjakan, ya. Tugasnya ini dikerjakan dalam bentuk video. Isinya penjelasan, kamu menjelaskan ya. Isinya buat penjelasannya. Upload ke YouTube. Link kirim ke e-learning. Buat video penjelasannya, kamu punya muka juga harus muncul. Ya, Pak. Buat muka. Sekreatif mungkin ya. Ya, Pak. Upload ke YouTube. Linknya dikirim ke e-learning. Kerjanya masing-masing. Siap, Pak. Siap, Pak. Siap ya. Jadi jangan hanya Pak yang buat video. Kamu juga buat video. Bisa ya? Coba aktifkan mic-nya. Semua bilang bisa dulu. Bisa ya? Calon YouTuber. Itu sudah mulai bahasa banyak. Bahasa mana itu? Soe. Bahasa Soe? Emma, Pak. Emma Suat ya? Iya, Pak. Emma, Pak. Yang sampai Devita itu. Bukan mati. Atau Poni mungkin ya. Asre bisa ya, Asre? Asre bisa ya? Bisa, Pak. Saya kerja tugas Asre ini. Alexius? Alexius bisa ya? Alexius no? Bisa. Dian bisa ya? Dian ini potong saya dibikin mata ini.
Bisa, Pak. Baik, itu nanti 1 minggu ya. Nanti Pak buat tugasnya 1 minggu untuk di-upload ya. Bisa? Bisa, Pak. Ya, oke. Kita cukupkan sesi kita kali ini. Biar Anda yang belum mandi dulu ya. Siapa? Ya, oke. Baik. Nanti jumpa di sesi berikutnya. Vivi belum mandi, Vivi. Siapa yang belum mandi? Iki. Alfred Tibul. Kageral Pak ada ulang. Kenapa? Oh, saya belum mandi. Yalah. Kayaknya Kevlin itu belum mandi tuh. Mandental. Kevlin belum mandi tuh. Oke, baik. Kita cukupkan sekian ya. Mamanya. Oh, nggak tahu.